Oke, agak majuan dikit. Majuan dikit. Terus dikit lagi teh. Oke, teh. Oke teh, mungkin di dalam gimana setelah bertemu Komnas, ada solusi apa sih yang diberikan kepada teteh? Iya, sekali terima kasih teman-teman media yang sudah Suaranya kencengan teh. yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Bertemu siapa tadi Bang di dalam? Ada beberapa komisionernya yang nanti bisa ditanyakan lagi. Kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya, tapi udah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Ada solusi apa Bang yang diberikan, mungkin Bang, solusi apa yang dikasih? Responnya pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Tapi udah ada saran tadi dari pihak Solusi maksudnya Bang? Dokumen, kan? Mereka perlu waktu untuk belajar. Tapi Teh Novi sendiri udah lega atau gimana Teh setelah pengaduan ke sini? Alhamdulillah sudah lebih kita ikutin prosesnya aja ya. Teh ada langkah selanjutnya mungkin Teh setelah ke sini, atau melapor kemana atau konstitusi apa mungkin? Nah, selanjutnya sekarang. Baik teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya. Ada bukti yang diberikan nggak sih? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ada berapa bukti? Katanya satu bundel lah, ada satu bundel dan 2 kopian ya. Tadi maaf langkah. Laporannya udah masuk di Polda Metro Jaya. Apabila nanti Alvin memohon atau meminta berdamai, apa sikap tegas dari Teh Novi sendiri? Itu nanti dalam proses ini aja, ya sesuai aturannya aja ya. Nanti kan ada proses-proses klarifikasi dan lain-lain. Kita lihat aja kan. Nah ini kan Sempat kemarin bikin polling juga. Bang Ya, Jerry. Gimana kalau tanggapan? polling netizen ya teman-teman lihat kan, kita juga bikin polling ya, gitu netizen ya 96% ya memang non-ego gitu ya, gitu non-ego. Kita kasih 2 opsi dalam polling itu secara singkat, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau non-ego gitu ya, kan bisa dilihat. Tapi Bang, mungkin setelah melapor ke Komnas Perempuan ini, apa sih yang diharapkan dari pihak? Yang pasti hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan, dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu aja. Bang, ada jaminan perlindungan Bang dari Komnas? Dengan Komnas Perempuan kan tugas pokok dan fungsi bisa dilihat lah, ada peraturan presidennya yang nggak sampai di situ. Itu LPSK. Tidak memberikan jaminan, tapi kemudian dukungan ya. Bentuknya kalau Komnas Perempuan itu dukungan Mau pulang, terhadap guys. institusi terkait ya, baik di dalam kepolisian maupun pemerintah. Jangan terlalu ketat. Oke Mas. Ya, kan komentarnya udah tadi, maaf. Kasih jalan, oke, kasih jalan. Tapi kalau misalnya dia mau berdamai akan berdamai. Ada anak-anak, ada anak kecil, mohon izin ya teman-teman. Oke, nanti. Oke.
Tapi kalau misalnya AL ingin berdamai akan dimaafkan atau tetap diproses secara hukum? Dimaafkan tapi pidana tetap jalan. Iya. Artinya tegas ya Tenopi ya. Enggak perlu. Biar apa efek jerah atau seperti apa Tenopi? Ya efek jerah sudah pastikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa arti pelacur, narkoba dan lain-lain. Tenopi sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih tapi Peto nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih Teh, akan tetap proses Jalan hukum. terus ya. Walaupun hari ini dilaporkan gimana Teh? Ya nggak apa-apa itu. Tapi menyayangkan ke Teh seorang pengacara ngomong seperti itu di sosial media Teh. Kasih Teh Mutowi. Ada perlindungan untuk anak-anaknya gitu Bang, akan dibawa ke psikolog atau seperti apa nih Bang? Apa tadi? Mungkin akan dibawa ke psikolog nggak sih anaknya tuh terkait yang bully-bulian itu Bang dari wali kelasnya, ada dari teman-teman sekolah? Nanti kan ada rehabilitasi psikis, rehabilitasi medis juga ya. Jadi teman-teman sama Mbak Disa, kok nggak dilanjut? Iya nanti Bang lanjut. Kita bareng-bareng sana lagi ya. Oke. Somasi gak digubris gimana tanggapan? Asaka boleh jelaskan somasi kemarin kan gak digubris katanya? Sedikit. Maksudnya gak dijawab sama terkait somasi yang diberikan sama dilayangkan? Somasi kami jawab. Somasi Alvin sudah kami jawab, tapi memang karena tidak ada dasar-dasar hukumnya maka kami menjawab sebelum waktu yang dia tentukan sudah kami jawab. Oh berarti sudah jawab. Saya tambahkan soal somasi dulu ya. Ini seorang pengacara kalau somasi orang dengan undang-undang yang artinya menggunakan undangnya penyandang disabilitas ya somasi itu tertera dengan jelas bahwa Alvin ini sudah mencatut Agus sebagai penyandang disabilitas ya. Kalau dia dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu Bang Alvin harus tahu apakah Agus itu terdaftar dalam data nasional atau tidak yang dia dalam pasal 121 ya kan. Kemudian Agus itu dalam 146 dia punya kartu keluarga itu kartu keluarga tunggal atau tidak, jangan pakai pasal atau undang-undang yang tidak pernah diajukan per orang itu. Selama Agus belum terdaftar sebagai penyandang disabilitas, aturan itu sudah gugur untuk kabur. Itu aja. Masalah Firdaus gimana sih Kak? Boleh jelasin kan dia bisa dibilang mundur sekarang katanya mundur jadi kuasa hukum Agus dari Tenopi rasanya gimana? Itu kalau itu kan hak dan itu kan no comment. Jadi langkah kami ke sini adalah langkah personal Tenopi dengan apa yang dirasakan dan diterimanya selaku perempuan yang baik. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur hukum terhadap prinsipal kami, klien kami yang menjadi korban, perempuan korban dalam hal ini. Nah, supaya ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Indonesia. Di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan. Erdelong juga bergabung dengan Alvin. Sehingga Tenopi mengadukan ke Komnas Perlindungan Perempuan. Alvin Lim bergabung, Erdelong bergabung dengan Alvin Lim. Nah ya itu hak setiap orang ya, hak masing-masing itu. Jadi kami tidak akan menanggapi terlalu banyak tentang hal itu. Cukup ini jadi informasi bagi kami. Ya apapun langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita yang memang lagi ada permasalahan dengan prinsipal kami, ya kami akan hadapi. Tadi mesti mengulangi, mungkin dari Komnas sendiri ada saran atau solusi apa sih mungkin dari secara garis besar aja sih? Ada beberapa saran dan akan kami jalankan. Apa tuh? Boleh dikit sarannya? Nanti teman-teman akan tahu ya ini, tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan rekomendasi. Kita tunggu saja, kita hormati proses ini. Jelas komunikasi kita sudah terbentuk ya dengan Komisi Perempuan, sehingga juga memang Komisi Perempuan kami akan melakukan update terhadap setiap perkembangan permasalahan. Karena itu memang juga permintaan dari Komnas Perempuan, kami lakukan update. Pada intinya begini teman-teman, kami berharap kemudian teman-teman media juga menjadi bagian dari perdamaian ini ya.
karena memang ini kok kasusnya jadi blunder gitu, bercabang-cabang kemana-mana karena memang menyerang pribadi ya, pribadi, terus kemudian pengacara atau pengacara gitu kan. Padahal kan sudah jelas dapat kita lihat bersama bahwa permasalahan Agus dan Novi sudah ada titik terang di Kemensos, kita tunggu bersama gitu. Jadi kalau memang ada persoalan pribadi, kami tidak bosan-bosan mengulang itu. Jika memang ada persoalan pribadi dengan Teh Novi, maka kami siap untuk menghadapi. Oke, thank you. Kita lanjut agenda lain.